kami bersyukur kami punya Allah yang setia. Kami bersyukur sebab Engkau sendiri Tuhan menyatakan kesetiaan-Mu di saat-saat seringkali justru kami tidak setia. Karena Engkau tidak bisa menyangkal diri-Mu sendiri. Kami bersyukur Engkau selalu beserta kami. Engkau ingin menunjukkan kepada kami kebenaran-Mu. Engkau ingin membawa kami Tuhan untuk menikmati yang terbaik. Untuk menikmati yang maksimal. Untuk menikmati apa yang Engkau rencanakan atas hidup kami. Mari Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Biar Roh-Mu sendiri Tuhan yang mengajar kami, yang memberitahukan, yang menyingkapkan semua yang terselubung. Sehingga kami tahu Tuhan yang tersembunyi Engkau bukakan. Dan menjadikan kami umat-umat pilihan yang sangat mengerti akan setiap kehendak-Mu. Dan hidup kami Tuhan diubahkan terus-menerus oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hikmat, wahyu dan pengertian yang daripada-Mu turun atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Bersyukur sekali malam ini kita boleh belajar akan firman Tuhan. Sama saya juga belajar. Saya memberi judul malam ini kita renungkan God has nothing to do with us. Sebenarnya judul ini saya lihat juga di Alkitab. Bukan tiba-tiba saya pinter begitu ya. Tapi saya tahu dari The Message itu kata-katanya. Mari kita sama-sama akan membaca dari Hakim-Hakim. Dari Hakim-Hakim 6 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Belum keluar ya. Ya. Karena ini panjang, gantian ya bacanya satu ayat saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu membaca ayat yang genap ya. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon, anaknya, mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Kita baca sama-sama ayat ini. 2, 3. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami,
mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Ini di sini cerita tentang bangsa Israel yang hidupnya sedang lagi susah banget. Mereka hidup dalam kemiskinan, mereka hidup dalam aniaya, mereka hidup dalam tiap kali mereka nabur pasti nanti ada orang Midian yang ngambil. Sehingga mereka nggak pernah bisa menuai apa yang mereka tabur. Sehingga Gideon ini menyembunyikan diri di tempat ketika mengirik gandum adanya di pemerasan anggur supaya nggak ketahuan. Nah satu ketika Tuhan datang, malaikat Tuhan datang dan bilang, kamu tuh inget ya orang Mesir dulu keluar dari Mesir begini. Gideon bilang, Tuanku, jika memang Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana semua perbuatan yang sudah diceritakan itu? Kalau Gideon ini kan keturunan kesekian sehingga dia tidak mengalami ketika keluar dari Mesir dan perjalanan 40 tahun di padang gurun. Dan dia bilang itu cerita saja. Tapi kenapa kok sekarang seperti ini? Mana itu? Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kita. Jadi yang dengar cerita-cerita itu di mana? Sama seperti kita juga. Mungkin kita senang sekali dengar kesaksian. Tapi diri kita sendiri gak pernah ngalami. Sehingga kita bilang Tuhan itu mana? Kita mulai meragukan. Oh Tuhan itu gak adil kali ya. Karena buktinya orang lain bisa cerita. Bersaksi bagaimana ditolong. Ngalami terobosan. Tapi aku kok enggak. Kok aku dibedakan ya? Mana Tuhan yang diceritakan itu? Senang sekali dengar kesaksian. Tapi kemudian susah waktu pulang kok kita gak ngalami. Nah sama seperti itu. Dan kalau kita lihat saya ingin di terjemahan The Message dikatakan demikian yang diucapkan itu. Ya, saya mau yang kuning saja ya. Kalau yang atasnya sama seperti yang Indonesia tapi kuning itu bilang gini, the fact is God has nothing to do with us. He has turned us over to Midian. Jadi dia mau ngomong begini, faktanya Tuhan itu cuek kok sama kita. Faktanya Tuhan itu gak peduli kok sama kita. Faktanya yang terjadi sekarang mana Tuhan? Mungkin banyak orang Kristen yang sama seperti itu. Kita kan mau faktanya, kita kan mau apa yang kita alami. Dengar sih boleh aja. Kalau Ibu Nani cerita di sini, hamba-hamba Tuhan lain cerita di sini, kayaknya Tuhan itu fantastik banget. Tapi faktanya hidupku tidak berubah. Faktanya aku tetap ngalami seperti ini. God has nothing to do with us. Tuhan itu tidak bikin apa-apa, bahkan mungkin gak peduli dan tidak ada sentuhan-sentuhan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu yang dikatakan Gideon, mana buktinya? Mana buktinya? Tapi kita akan lihat di ayatnya yang ke-10 ketika malaikat itu datang dikatakan begini, yang bahasa Indonesia saja. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Jadi sebenarnya kunci dari kenapa akhirnya Gideon bilang mana kok faktanya kok berbeda dengan janji Tuhan masuk ke tanah yang susu dan madu. Karena kamu tidak mendengarkan firmanku. Jadi mendengar firman itu sebenarnya mutlak buat orang Kristen. Baca Alkitab itu mutlak. Banyak orang Kristen suka berdoa tapi gak suka baca Alkitab karena ngantuk. Kalau menurut saya gak apa-apa, banyak orang gak bisa tidur. Jadi baca Alkitab aja biar cepet ngantuk gitu kan. Tetapi paling tidak baca. Karena bagaimana kita mendengar, bagaimana kita tahu kebenaran firman kalau kita tidak pernah mau membaca Alkitab. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa sesungguhnya inti daripada apa yang saat ini mungkin sedang kita hadapi ya rasa sesak, rasa gagal, rasa nggak jelas,
tidak ada harapan, hampir angkat tangan, mari kita lihat. Jangan-jangan kita kurang mendengar firman. Oh enggak Bu Ina, enggak mungkin saya kurang. Itu radio Suara Gracia 24 jam terus tak setel. Isinya macam-macam dan firmannya banyak sekali. Setiap hari saya belum dengerin juga sudah baca firman. Radio terus muter, khotbah diikuti semua. Kita akan belajar. Ternyata memang mendengar firman itu penting sekali ya. Saya mau ceritakan dulu tentang mendengar firman. Kita lihat di 1 Samuel 15 ayat 22. Ini cerita tentang Saul. Jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Firman Tuhan sedang mengatakan kamu boleh kasih persembahan. Kamu boleh kasih Tuhan apapun. Tetapi dikatakan bahwa mendengar suara Tuhan itu lebih penting. Mendengar suara Tuhan itu lebih maknyus lah sama Tuhan gitulah. Tuhan lebih suka seperti itu. Dan suara Tuhan selalu diperdengarkan buat kita. Karena itu mari kita melihat bahwa hidup kita adakah sekarang ini sudah mendengar firman Tuhan. Kita bilang sudah Bu Ina, sekarang kalau saya ada di sini itu kan saya sedang dengerin firman. Mari kita lihat apa yang dimaksud dengan mendengar firman dari Kejadian 26 ayatnya yang ke-4 dan 5. Aku akan membuat banyak keturunanmu. Tuhan bicara sama Abraham. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepadamu keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi kita melihat di sini kenapa Tuhan menjanjikan sesuatu yang dahsyat buat Abraham. Kenapa Tuhan itu sudah memberitahukan bahwa bukan Abraham saja yang diberkati, tapi sampai keturunannya itu akan diberkati. Karena dikatakan Abraham telah mendengar firman. Dan bukan cuma dengerin di sini aja nih duduk, pulang lagi diceritain tadi Ibu Ina cerita apa ya? Hebat loh, tapi nggak tahu apa. Tapi memelihara kewajibannya. Jadi ternyata di setiap firman yang diberitakan kita harus mengerti di dalamnya ada kewajiban. Orang Kristen suka sekali mendengar tentang janji. Kalau ada hamba Tuhan minta didoakan, dapat firman, senangnya bukan main. Tapi kok nggak nyata, kok nggak dialami, berarti itu hamba Tuhan nggak pas, nggak tepat, hamba Tuhannya kurang tun katanya gitu ya. Jadi kurang pas gitu ya, kurang peka barangkali untuk menyampaikan firman. Tapi ternyata Abraham itu setelah mendengar firman, dia memelihara kewajiban. Dia melihat apa yang ada di dalam firman itu untuk dia lakukan. Kita sering kali ya dengar firman, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Seneng sekali, semua bakal ditambahkan. Jadi yang seneng itu sama semua yang akan ditambahkan. Padahal depannya adalah cari dahulu kerajaan Allah. Kewajibannya harusnya yang semua ditambahkan itu kewajibannya Tuhan untuk menambahkan. Jadi itu nggak usah dipikirin. Yang kita pikirin adalah kewajiban kita. Sama seperti Abraham, dia bilang memelihara kewajibannya. Kewajibannya kepada Tuhan itu apa? Ternyata ada 3 kewajiban. Dan malam ini kita akan belajar. Yang pertama adalah perintah. Kedua ketetapan. Dan ketiga hukum. Perintah. Saya nggak usah panjang lebar ya.
Tapi Tuhan itu sering memerintahkan kita. Dan perintah itu sangat penting untuk kita mengerti kita tuh mau apa ya. Abis ini mau ngapain. Tuhan itu kepengen apa. Saya itu harus pelayanan apa. Saya itu harus ngerjain apa. Itu lewat perintah Tuhan akan sampaikan. Dan Mazmur 119 ayat 60 dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan pemazmur bilang, aku bergegas-gegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintahmu. Berarti perintah itu harus dilakukan. Perintah itu harus dikerjakan. Perintah itu harus menjadi sebuah perilaku kita untuk kita kerjakan. Di sini dikatakan mengerjakannya bukan santai-santai, tapi aku bergegas-gegas dan tidak menunggu untuk menjalankan perintahmu. Abraham ketika dia lagi sukacita seneng banget karena punya anak yang sudah dinanti-nantikan puluhan tahun yaitu Ishak. Tiba-tiba Tuhan datang dan bilang suruh persembahkan. Naiklah kamu ke gunung persembahkan. Tapi dikatakan di situ keesokan harinya dia langsung kerjakan itu. Dia tidak menunggu-nunggu. Dia tidak mengulur-ngulur tapi bergegas-gegas. Kok hebat ya? Saya pikir semalaman Abraham kayaknya gak tidur loh. Coba saudara bisa bayangin. Anak yang ditunggu sudah luar biasa lamanya tiba-tiba diminta sama Tuhan untuk dipersembahkan. Pasti dia bergumul luar biasa. Pasti dia susahnya luar biasa. Dan bahkan menurut kitab orang jujur ya kalau gak salah itu ya. Itu dia sampai ya Sarah itu sampai stres. Tapi kita bisa lihat dia tetap lakukan tanpa menunggu-nunggu. Ibu Nani seringkali juga mendapat firman. Kemudian sampaikan ke kita. Ayo cepet doling. Besok langsung tidak ditunda-tunda. Dan itu yang sebenarnya Tuhan mau. Kita kalau dapat perintah Tuhan, kita harus bergegas-gegas untuk menjalankan perintah itu. Jadi kenapa kita harus mendengar firman? Karena ketika kita mendengar firman, di antara firman itu mungkin ada perintah yang harus kita lakukan dan kita tidak boleh menunda-nunda. Harus segera, itu kewajiban kita. Jadi kalau kewajiban kita tidak dilakukan ya tertundalah. Nih karena saya pelayanan di sekolah ya cerita sekolah aja ya. Kalau kewajiban orang tua tidak membayar tepat waktunya ya tesnya tertunda. Kenapa anak saya nggak boleh tes? Lah kewajibannya udah dilakukan belum? Mungkin orang tua sudah bayar tapi kewajibannya anak yang nggak dilakukan. Nggak bikin tugas pada waktunya, santai-santai dan itu kewajiban harus dilakukan. Itu perintah yang harus kita jalani. Yang kedua, ketetapan. Jadi tidak katakan bahwa Abraham ini melakukan kewajibannya diantaranya adalah perintah dan ketetapan. Ketetapan itu apa? Sesuatu yang akan terjadi menurut kehendak Tuhan sendiri. Tanpa dapat diubah, bersifat kekal, bijaksana dan menurut pertimbangan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan itu sudah menetapkan kita nggak bisa goyah-goyah. Itu sebuah ketetapan. Kalau kita lihat di dalam Yesaya 46 ayat 9 sampai 11 dikatakan demikian. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan. Jadi Allah kita itu yang memberitahukan dari mulanya. Hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Yang memanggil burung buas dari timur dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka aku hendak melaksanakannya. Jadi kita lihat itu ketetapan Tuhan. Tuhan sudah mengatakan bahwa aku Allah satu-satunya dan tidak ada yang lain. Dan Tuhan itu dari dulu sudah punya rencana dan rencananya itu pasti harus jadi. Jadi hati-hati saudara, kalau Tuhan punya rencana,
Misalnya Tuhan mau bikin sekolahan. Kalau kita tidak mau meresponi bikin itu, dia bisa pilih orang lain. Saya selalu mengatakan kita tergantikan, tapi Tuhan tidak tergantikan. Rencananya ya, dan itu menjadi sebuah ketetapan. Saya ceritakan tentang sekolah. Ketika pada waktu itu saya Terang Bangsa belum ada. Jadi waktu Terang Bangsa belum ada itu saya masih pelayanan di dunia pendidikan juga. Suatu hari saya suka mendampingi Ibu Nani pelayanan di kota-kota lain. Dan nanya begini di lingkungan Bahtera. Bu Nani, Semarang ada sekolah. Mahanaim punya sekolah. Temanggung punya sekolah. Bahkan Bandung punya sekolah. Kapan Cirebon punya sekolah? Ibu Nani jawabnya gini. Itu saya dengar gitu. Ngapain buka sekolah? Di Cirebon sudah ada sekolah bagus. Itu kan kehendak manusia. Tapi satu hari ketika saya masih pelayanan di sana, seorang hamba Tuhan yang dipanggil hanya satu kali. Dan sejak itu gak pernah dipanggil lagi, saya juga tidak tahu. Duduk di sini, berdiri di sini dan saya duduk di situ. Tiba-tiba hamba Tuhan itu mengatakan begini, satu hari di sini akan ada sekolah Kristen. Sekolah Kristen dan ibu harus pegang, dia tunjuk saya. Dan waktu itu dia panggil juga anak saya, jadi Audrey juga maju dan anak ibu juga akan ada di situ. Dan dia bilang, sekolah yang besar yang ibu sekarang kelola. Maaf, saya ngomong begitu supaya gak ada yang itu. Bagus atau tidak bagus itu Tuhan yang bilang. Saya waktu itu, saya bilang gini, mana ada dalam hati tapi mana ada sih sekolah begitu. Saya mau kasih tahu itu bulan Juni 2007. 2010 saya selesai dalam pelayanan pendidikan. 2011 Ibu Iin datang ke sini. Tapi Ibu Iin datang ke sini terus dia bilang di sini harus ada sekolah Kristen lagi. Gitu. Beberapa bulan kemudian ada retret gereja lain, bukan di sini. Tiba-tiba ada Ibu Ana datang ke saya dan bilang, hamba Tuhannya In, kamu kenal nggak? Enggak kenal. Dia sebutin hamba Tuhannya siapa saya juga lupa. Dia bilang dalam beberapa bulan ke depan ini pasti ada sekolah Kristen baru di sekolah ini. Yang saya mau katakan adalah ketetapan Tuhan itu pasti jadi. Kenapa? Waktu Tuhan bicara, mungkin tadinya Ibu Nani bilang repot-repot amat bikin sekolah. Emang bikin sekolah itu gampang gitu kan. Jadi udahlah gak mikirin itu. Tapi ketika Tuhan bicara, jadi sekolah ini. Dan sekarang Terang Bangsa sudah 10 tahun lebih. Saya melihat ketetapan Tuhan tidak pernah gagal. Dia selalu mengerjakan apa yang dia mau. Dikatakan, kita buka di ayat sebelumnya. Geser dulu ayatnya. Geser lagi. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala. Bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku, kata Tuhan. Jadi Tuhan itu Allah yang dia katakan. Engkau harus tahu bahwa akulah Allah dan tidak ada yang lain. Lanjut. Yang aku akan memberitahukan dari mulanya. Hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Tuhan akan kasih tahu yang belum terlaksana. Bahkan sekarang ini saya tahu adanya sekolah ini pun masih banyak yang belum terlaksana rencana Tuhan. Hanya bagian kita punya kewajiban untuk melakukannya. Tuhan akan beritahukan hari demi hari, Tuhan akan bukakan satu demi satu. Dan berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Bukan kita yang melaksanakan. Sering kita pikir kalau sudah dapat firman cepat-cepat kita bantu Tuhan supaya terlaksana firman Tuhan. Nggak usah.
malah semua salah kaprah. Biarkan Tuhan yang mengerjakannya. Karena dia sudah punya ketetapan. Kalau dia sudah punya ketetapan, gak ada yang bisa menghalangi. Kalau dia sudah punya ketetapan, pasti akan jadi. Dan dia sendiri yang akan melaksanakannya. Jadi kita percaya, kalau kita bicara soal keselamatan, bagaimana iblis itu terus menggocok Tuhan supaya gak jadi Tuhan itu mati di kayu salib. Supaya bisa mungkin Tuhan itu mati duluan. Kalau bisa Yesus itu enggak jadi. Memang iblis juga enggak tahu rencana Tuhan kan. Kalau kita lihat bahwa keselamatan itu harus jadi. Yohanes 3 ayat 16 semua pasti sudah hafal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan bagian dari ketetapan Tuhan, di mana Yesus harus mati di atas kayu salib untuk menebus kita, dan itu harus jadi, dan ternyata memang terjadi. Jadi kita melihat bahwa ada ketetapan-ketetapan Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat. Dia adalah Allah yang berdaulat untuk mengerjakan semua ketetapannya. Yesaya 11 ayat 4 dan 5 tadi sudah dibaca. Tuhan tidak pernah menyimpang dari kebenarannya. Belum ya, kita buka. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan. Dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat. Dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Kita harus bersyukur punya Allah yang seperti itu. Dia tidak pernah menyimpang. Dia selalu memegang keadilan. Dia menjatuhkan keputusan dengan kejujuran. Dia tidak pernah bohong. Enggak pernah pelin-pelan. Dia adalah Allah, lanjut. Allah yang tidak menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Jadi kita bersyukur punya Allah yang setia, enggak pernah nyimpang. Manusia bisa sekarang setia, lama-lama juga enggak setia, bosen gitu ya. Tapi Tuhan tidak. Dan kebenarannya ya dan amin. Kita bersyukur kita punya Allah yang seperti itu. Dan kita harus mengerti itu dan mempercayai itu. Itu salah satu kewajiban kita untuk mengikuti ketetapan Tuhan. Seringkali kita gak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Buktinya Tuhan gak nolong. Padahal dia selalu ada di dalam kebenaran. Janjinya ya dan amin. Dia selalu setia. Immanuel. Dia berserta dengan kita, dia bersama dengan kita. Tapi seringkali kita, karena kita gak lakukan kewajiban untuk mempercayai Tuhan. Ketetapannya harus kita mengerti. Bagaimana kita tahu itu ketetapan Tuhan? Ya sekali lagi ketetapan Tuhan itu bisa taunya kan dari dengar firman. Maka kita tahu ada ketetapan-ketetapan Tuhan. Saya bersyukur sekali punya Allah yang luar biasa dan sangat membanggakan. Sehingga kita bisa menangkap setiap kehendaknya dan kita bisa pegang akan janjinya bahwa dia adalah Allah yang benar. Satu contoh tentang Tuhan itu Allah yang benar. Ini cerita yang selalu saya ingat, lucu tapi buat saya itu menarik. Mungkin saya sudah cerita berulang kali, tapi mari kita belajar menilai Tuhan bahwa Tuhan itu Allah yang benar. Tidak pernah ada kecurangan, tidak pernah ada kebohongan. Satu ketika saya ngobrol dengan anaknya Pak Gideon Niko. Waktu itu masih sekolah di Kanada. Dan waktu saya di sana kita lagi ada persekutuan anak-anak di sana. Ya ada Sophie segala, ada Audrey. Terus saya menceritakan buku yang baru saya baca. Saya baru membaca buku dari seorang hamba Tuhan yang dapat kuliah di Korea. Dia dapat beasiswa kuliah di Korea. Dia gak punya uang tapi Tuhan dengan cara yang ajaib dia bisa ke Korea. Dan setiap hari dia mengalami keajaiban pertolongan Tuhan untuk kecukupan hidupnya. Sampai suatu hari Tuhan bilang gini, kamu lulus di sini lanjutkan ke Amerika.
nanti Tuhan minta kamu ke Amerika. Dia bilang, Tuhan duitnya dari mana? Nah, tiketnya $1.000 katanya. Dia nggak punya uang sampai sudah besok deadline-nya. Nah, kemudian dia berdoa setiap pagi, dia berdoa berlutut di atas ranjangnya. Gitu. Jadi dia berlutut. Ketika dia berdoa berlutut, dia bilang, Tuhan, hari ini aku harus bayar $1.000, tapi aku tidak punya $1 pun. Tiba-tiba kakinya ini bergetar. Dia bilang, ih kaki saya kok bergetar. Jadi dia turun. Dia lihat ada apa di bawah spraynya. Nah kemudian dia buka, ternyata di dalam spraynya ada $1.000. Waktu itu saya kan cuma cerita dari apa yang saya baca gitu, $1.000. Terus saya bilang, Tuhan kita itu bisa mengadakan apa yang tidak ada jadi ada. Nah, luar biasa kan? Ketika saya bicara begitu, anaknya Pak Gideon Niko nanya sama saya, Tante itu duit $1.000 dari mana? Dia tidak tahu. Ya berarti kalau Tuhan kasih $1.000 sama orang itu, pasti ada orang yang kehilangan $1.000. Logis kan? Jadi pasti dapat ngambil. Saya pikir ini orang kok pikirannya, anak kok pikirannya sampai situ. Terus saya bilang, Tuhan ini jawab apa? Tapi Tuhan bilang gini, sudahlah Niko, kita harus percaya Tuhan mengatakan dia satu-satunya Allah yang hidup dan dia Allah yang jujur, berarti dia tidak pernah mencuri. Jadi kalau mau memberkati kalian, memberkati saudara-saudara, tidak mungkin dia nyolong punyanya orang lain untuk memberkati. Logikanya manusia pikir kalau kita dapat $1.000 pasti dapat ngambil dari tempat orang $1.000. Tetapi kita harus punya kepercayaan yang lebih dari itu. Bahwa Tuhan mengatakan aku ini adil, jujur, setia, benar. Jadi itu yang kita pegang. Jangan kita begini, Tuhan kamu nolong sama saya caranya gimana? Kan semua orang di sekelilingku gak ada yang bisa nolong aku. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah percaya dia sanggup lakukan dan tidak pernah menyimpang dari kebenaran. Saya bilang banyak kata saya, loh kalau begitu nomor seri uangnya gimana? Oh, Niko itu ngejar terus nomor seri, ya nggak usah tahu. Lah kita kan bisa tahu dolar-dolar apa tidak ada yang kecemplung laut? Ada. Kalau pesawat jatuh itu kan dolarnya kemana? Orang pada dolar. Ya udahlah itu bukan pikiran kita. Pikiran yang kita percayai adalah bahwa Allah kita adalah Allah yang benar dan dia tidak pernah berbuat curang dan dia selalu setia, dia adalah Allah yang jujur, dia adalah Allah yang adil. Itu kewajiban kita mempercayai ketetapan Tuhan dan dia adalah Allah yang berotoritas atas hidup kita. Dia yang punya kedaulatan untuk mengatur segala-galanya. Kita nggak pernah bisa memahami dia sampai kita berjumpa muka dengan dia. Jadi kita itu yang Tuhan inginkan. Sudahkah kita sejauh itu mempercayai Tuhan? Kita seringkali masih ragu, apa benar Tuhan mau nolong? Kita masih ragu, Tuhan jangan-jangan nolong ke sana. Tuhan mau nolong sana, mau nolong sini, dia nolong seluruh dunia, dia bisa lakukan. Sebab dia mengatakan, aku adalah Tuhan satu-satunya yang ada di dunia ini. Yang ketiga, kita sudah tahu perintahnya. Di dalam firman ada perintah, di dalam firman ada ketetapan, dan di dalam firman juga ada hukum. Hukum itu apa? Kita lihat, ya Ibu Nani mungkin lebih tahu ya, tapi saya sederhana saja. Hukum itu menentukan tingkah laku, etika. Hukum itu untuk membentuk kehidupan moral dan rohani kita. Makanya terlalu banyak orang Kristen yang suka dilecehkan sama orang dunia. Kenapa? Karena gak ngerti hukum. Ngelakukan orang lain nyuri ikut nyuri. Yang orang lain bohong ikut bohong. Orang lain nipu tetap nipu. Orang lain gak ada bedanya. Hukum itu menentukan tingkah laku kita. Etika Kristen harus kita miliki. Bukan cuma malaikat ketika kita ada di Gracia. Tapi mari di dunia luar. Orang akan tanya, siapa sih kamu? Kok beda banget dengan dunia? Kira-kira seperti itu. Saya kasih contoh di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10.
Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya mau kasih tahu, hukumnya orang harus bekerja. Kalau enggak usah makan. Nah, orang harus bekerja. Ada banyak orang, Tuhan nanti juga bisa. Wong burung pipit aja dikasih makan. Termasuk saya juga nanti tiba-tiba akan naplok datang gitu makanan. Enggak, saudara-saudara. Ini adalah hukum Tuhan. Ini adalah etika. Kita harus bekerja untuk makan. Susah cari kerjaan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kembali kepada ketetapannya bahwa Allah itu satu-satunya Allah yang hidup. Kalau hidup itu bisa diajak ngomong, bisa dimintai. Kalau hidup itu bisa bekerja, bisa melakukan segala sesuatu. Kita minta. Kalau kita memang butuh pekerjaan. Kita harus bekerja. Ini cuma contoh dari hukum Tuhan. Tapi mari kita lihat Ulangan 4 ayat 5 sampai 7. Ulangan 4 ayat 5 sampai 7. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di dalam negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengar segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebentar, itu jangan dilewatin dulu ya. Nih, kita bisa lihat di sini, orang lain akan melihat apakah kita adalah orang yang bijaksana dan berakal budi. Jangan-jangan orang lagi gemes sama kita. Kita ngawur aja dan kita tidak pakai akal budi kita. Ini hukum. Hukumnya adalah kita harus lakukan etikanya. Ya, kalau zaman dulu sekolah pelajaran budi pekerti. Jangan pikir budi pekerti itu cuma cukup untuk di sekolahan dan masa kita sekolah. Sebenarnya Alkitab mengajarkan hukumnya adalah budi pekerti kita, etika kita sebagai orang Kristen, sampai orang lain akan melihat, hebat ya, ini umat yang bijaksana dan berakal budi. Lanjut. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa punya akal budi dan kebijaksanaan? Kita harus dekat dengan Tuhan kita. Dia yang akan memberikan hikmat, dia yang akan memberikan pertolongan, dia akan memberikan tuntunan bagaimana kita bersikap. Seringkali orang Kristen suka baca Alkitab, seringkali orang Kristen senang ke persekutuan, tapi hidup sehari-harinya gak punya sopan santun. Hidup sehari-harinya gak punya etika. Sedangkan etika itu adalah hukum Allah. Contohnya yang tadi, orang kalau mau makan mesti kerja, bukan minta-minta. Nah, di sini saya kasih contoh lagi, Mazmur 112 ayat 5. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Orang Kristen itu suka gak wajar. Gak wajarnya apa? Banyak lah. Kalau saya di dunia pendidikan ya, itu kemarin ini enggak wajarnya banyak kalau kenaikan kelas. Enggak bayar, utangnya banyak, pengen dapat rapot. Nanti marah-marah dulu. Ngeprek dulu gitulah. Jadi maksudnya apa ya? Datang aja lah. Kadang-kadang orang Kristen datang, maaf ya, kayak preman yang datang. Ada yang ngancem lah. Ada yang beginilah, nggak wajar. Cuma saya kadang-kadang pegel aja. Setiap anak yang masuk harus pasti ada kesepakatan bagaimana membayar uang sekolah, berapa nominalnya. Sama-sama sudah tanda tangan. Ya kalau misalnya belum bisa ya datanglah dengan sopan, cerita. Kadang-kadang udah marah-marah dulu, nggak wajar. Orang Kristen itu harus tahu etika karena itu hukum.
Orang mujur kalau pengen mujur harus melakukan urusannya dengan wajar, sewajarnya. Kita seringkali nggak begitu. Karena kita pikir wah ada yang kalau itu pernah ngomong sama saya. Nanti saya bilang sama Ibu Nani. Backingnya Ibu Nani. Saya bilang saya kenal Ibu Nani. Saya tahu Ibu Nani. Kalau Anda mau lapor silahkan, nggak berani juga. Saya pikir dimarahin saya lebih enteng daripada dimarahin Ibu Nani. Saya pikir begitu, tapi ya sudah biarin. Kadang-kadang begitu, nggak wajar urusannya. Kita juga sering nggak wajar. Kemarin Pak Ridwan ya yang cerita suka lalu lintasnya ke sana, kita ke sini. Ngelawan arus ya. Itu kan gak wajar. Udah buru-buru. Itu kan gak wajar. Kalau kita mau jadi orang yang mujur, lakukan semua dengan sewajarnya. Kenapa kita seringkali punya persoalan gak habis-habis? Kenapa kita seringkali menjadi orang yang tertindas? Kenapa seringkali kita menjadi orang-orang yang sepertinya gak bisa ngalami terobosan? Kita sepertinya orang yang semuanya stuck. Jangan-jangan kita kurang dengar firman. Karena di dalam mendengar firman ada perintah yang menjadi kewajiban kita. Ada ketetapan yang kita harus lakukan sebagai rambu-rambu kita. Dan ada hukum-hukum yang membatasi kita dan perilaku kita harus menjadi perilaku yang seperti Tuhan mau. Ada banyak hal di Alkitab, di firman Tuhan yang bisa menuntun kita untuk menjadi orang benar. Kita bukan saja orang benar itu orang ketika kita diselamatkan, kita sudah dibenarkan oleh Kristus. Tapi sementara kita hidup, mari kita menghidupi dengan kebenaran itu. Jadi orang akan melihat, hebat sekali ya jemaat di Gracia itu. Semuanya isinya orang-orang bijak dan berakal budi. Amin. Mari kita lakukan seperti itu. Kalau anak-anak punya hukum di sekolah, lakukan hukum itu. Marah-marah, kenapa sih rambut merah-merah aja gak boleh? Ya sudah nurut sajalah. Kan itu hukumnya seperti itu. Kenapa sih rambut di bawah poni kok gak boleh? Ya pasti guru punya alasan supaya matanya gak rusak. Kenapa nggak boleh itu? Lakukan aja, belajar taat, belajar beretika ketika kita masih kecil. Nanti kalau sudah besar kita akan terbiasa untuk melakukan hukum-hukum yang ada. Terutama hukum-hukum yang ada di firman Tuhan. Dan hukum di firman Tuhan pasti sinergi dengan iman kita. Hukum yang ada di dunia asal itu berdiri atas kebenaran, itu sinergi dengan Alkitab. Karena itu mari kita belajar. Kenapa Tuhan seolah-olah mengabaikan kita? Kenapa Tuhan seolah-olah enggak pernah mempedulikan kita? Jangan-jangan kita cuma suka dengar enggak pernah memelihara kewajiban. Mari kita peliharakan kewajiban. Kewajiban banyak loh, bukan cuma soal kerja, tapi banyak etikanya itu banyak sekali saudara. Sampai saudara buang permen, kulit permen aja kalau di gereja menurut saya itu etikanya nggak benar. Kadang-kadang kita belajar yang kecil-kecil aja. Nggak apa-apa, nanti kan di sini ada OB, cleaning service. Saya belajar loh saudara, kalau saya buka permen ngantuk kadang-kadang saya bawa permen. Kulit permennya saya masukin ke tas lagi, nanti di rumah kita buang. Pergi ke toilet, saya kalau ngelihat ke toilet, kalau pagi selesai PW ke toilet, pasti itu toilet yang ketiga itu basah kuyup. Toilet kering tapi nggak tahulah diguyur sama orang. Masa kayak begitu saja? Saya mau kasih tahu, ini rumah Tuhan untuk dipelihara. Kadang-kadang klosetnya air ngocor terus sampai bunyinya, nggak peduli. Hal sepele, nggak apa-apa. Nanti juga paling gak ada air. Tapi di mata Tuhan itu etika Kristen. Hukum Tuhan ada.
peliharalah. Kita harus memelihara setiap harta yang Tuhan pinjamkan pada kita. Supaya kita bisa dipercaya apa yang menjadi harta dan kekayaan kita sendiri. Ada loh, cari sendiri. Nanti ada kuis Alkitab, cari bagaimana Tuhan akan mempercayakan harta milik orang lain, harta milikmu sendiri kalau engkau tidak setia dengan harta milik orang lain. Harta milik orang lain itu apa? Ya ini loh, gracia ini kan bukan milik kita. Sembarangan buang anak-anak, sembarangan itu nanti gelas itu. Sembarangan, oh nggak apa-apa, ada cleaning service. Betul, kalau nggak ada cleaning service, wah kita bisa payah. Nanti Ibu Nani dan saya, Bu Guatlan, Pak Cece, Pak Gideon, mengutin semua. Kita bersyukur, tapi saya mau katakan hal yang kecil dan itu ada dalam hukum firman. Mari kita menjadi orang-orang yang suka mendengar firman seperti Abraham dan memelihara kewajiban kita. Perintah, ketetapan dan hukumnya. Sehingga kita akan dilihat orang, kita adalah orang-orang yang bijaksana dan berakal budi. Saya mengundang pemimpin pujian, singer. Saya sebenarnya dapat lagu dari tadi, tapi saya percaya semua singer gak ada yang bisa nyanyi ini lagu karena terlalu baru di masa mungkin Freddy masih kecil. Bimbinglah aku, ya Tuhan, di setiap perjalanan hidupku. Firman-Mu bagaikan sulur, agar ku tak sesat di jalan. Bimbinglah aku ya Tuhan, bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bimbinglah aku ya Yesus, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, Firman-Mu bagaikan suluh,
tersesat di jalan, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sini, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Bapa, kami percaya firman-Mu menjadi suluh buat hidup kami. Firman-Mu yang akan membimbing kami Tuhan. Karena Engkau sendiri adalah firman itu. Biarlah malam ini Tuhan, ketika kami mendengar akan firman-Mu, kami boleh memelihara setiap kewajiban yang ada di dalam firman-Mu. Kami tahu kami tidak akan pernah jatuh jikalau kami terus bersanding dengan firman-Mu. Firman yang akan membimbing kami, firman yang akan menopang kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan semua ini di dalam hidup kami. Nyatakan lebih daripada apa yang kami dengar. Karena kami percaya Roh-Mu sendiri Tuhan, yang akan mengajar kami, yang akan membukakan, menyingkapkan jauh lebih dalam, jauh lebih luas lagi. Terima kasih Bapa, kami terima semua di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.